Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya tetap sehat dan lancar rezekinya, amin. Di video yang ini kita lanjut perjalanan dari Wadas Sintang menuju Pangandaran, tapi kita mampir di Kebumen dulu. Nah, jarak dari Wadas Sintang ke Pangandaran kurang lebih sekitar 171 km. Dari Wadas Sintang nanti kita akan melalui jalan pedesaan, jalan pintas yang langsung menuju ke Kebumen. Nah, ini kita belok kanan keluar dari Wadas Sintang, langsung menuju ke Kebumen. Kalau yang kiri itu nanti melalui jalan raya biasa yang menuju ke Perembun. Selisih jaraknya lumayan juga. Kalau kita melalui jalan pintas langsung ke Kebumen itu jaraknya kurang lebih 22 km. Sedang kalau melalui Perembun totalnya sekitar 35 km. Nah, inilah kondisi jalannya, cukup bagus kan. Bahkan kita lewat sungai yang warna airnya cukup bagus. Kalau kita melalui jalan pedesaan seperti ini, pasti kita disuguhi pemandangan yang indah, baik sawah maupun bukit, dan yang pastinya minim polusi karena tidak banyak kendaraan besar lewat. Jalan pintas ini cukup mudah dilewatin, enggak banyak belokan, hanya sesekali, dan kondisi jalannya sepanjang ini cukup bagus. Alhamdulillah kita sudah sampai ke kota Kebumen. Kita jalan-jalan sebentar, muter alun-alun mau cari tulisan Kebumen. Biasanya kan ada tuh di alun-alun. Kebumen itu sebenarnya salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Menurut info yang ada di Wikipedia, ibu kota dari Kabupaten Kebumen yaitu di Kecamatan Kebumen Kota. Nah, sebenarnya Kabupaten Kebumen itu sebenarnya bersebelahan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo maupun Kabupaten Purworejo dengan total luas sekitar 1.581,11 km persegi. Setelah cukup ambil foto di alun-alun, kita langsung gas ke tempat teman saya. Ternyata
kerjaannya kantornya itu ada di Gombong, itu sekitar 17 kilo, cukup lumayan sih. Nah, kita langsung gas ke sana. Ini kita sekarang lewat di jalan lintas selatan. Jadi kalau dulu orang-orang kalau nggak Pantura lintas selatan ini, tapi kan sekarang sudah ada Pansil lah, tapi meskipun belum total nyambung ya. Nah ini yang jalur lamanya. Nah, kita sekarang sudah sampai di kota Gombong. Kita cari tempat kerja teman saya. Rencananya kita akan makan siang bareng, sebentar sambil istirahat. Itu saya lanjut lagi ke Pangandaran. Ini dia temanku, namanya Mas Bagus dari Kebumen. Setelah kenyang, cukup makan siang, istirahat, udah sholat. Nah, saatnya kita lanjut gas ke Pangandaran. Masih cukup jauh, mungkin sekitar 130 km lagi. Dan kita nanti ambil jalan yang ke arah Cilacap. Tapi jauh sebelum sampai Cilacap nanti ada jalan ke kanan. Jadi itu jalan motong menuju jalan yang dari Banjar ke mana, ke Pangandaran. Untuk arah rute ke arah Pangandaran, terus terang saya itu agak lupa daerah sini. Udah lama nggak lewat sini, apalagi ini ya banyak berubah. Jalannya tambah luas, ada percabangan yang bikin kita ragu-ragu. Sempat berhenti mau nanya juga nggak ada orang ternyata. Tapi saya tetap sebentar pakai Google Map. Nanti kalau ada orang sering saya konfirmasi lagi. Nah ini saya mau berbagi tips. Saya banyak rute yang sebenarnya nggak tahu jalan itu. Banyak yang saya coba baru pertama kali. Seperti contohnya tadi dari pagi itu jalan tembus dari Kertek ke Kaliwiro menuju Wadas Lintang. Kemudian dari Wadas Lintang sendiri yang ada jalan lintas langsung ke Kebumen. Terus yang ini dari Kebumen ke arah Pangandaran, yang meskipun dulu pernah tapi sudah lama, jadi sudah banyak berubah. Saya jadi nggak ingat lagi. Itu saya coba aja. Saya sebenarnya sebelum touring hari H, saya sering cari film-film atau video-video yang di YouTube dari para traveler, blogger, traveler, YouTuber yang upload perjalanan dari sesuai rute yang kita inginkan. Kalau ini saya kemarin cari dari Kebumen dari Semarang ke Wadas Lintang, Wadas Lintang ke Kebumen, Kebumen ke Pangandaran. Nah banyak gitu filmnya. Saya sering saya ulang-ulang sampai supaya saya lebih akrab ya, familiar dengan rute-rute itu, meskipun belum tentu ingat. Malah ada yang seperti contohnya yang dari jalan lintas yang dari Wadas Lintang ke kota Kebumen, itu sebenarnya filmnya adanya dari Kebumen ke Wadas Lintang. Nggak apa-apa, yang penting saya catat itu penjelasan nama-nama kelurahan ya, saya catat itu. Nanti kalau sampai nggak ada signal untuk Google Map-nya, saya bisa tanya ke orang-orang, karena kebanyakan orang-orang itu lebih hafal nama-nama kelurahan atau ya nama kota yang besar yang dituju. Seperti saya tadi yang dari dari Kertek Wonosobo itu, saya selalu tanya Kaliworo. Banyak orang yang tahu, jadi selalu ngasih unjuk. Jadi itu tips saya buat teman-teman yang mau traveling, naik kendaraan motor atau mobil sendiri. Banyak lihat di YouTube, banyak sekali info para YouTuber yang sudah traveling di banyak rute, bahkan banyak yang masuk masuk pelosok. Itulah keuntungan teknologi sekarang. Jadi sangat membantu buat kita untuk mencari, bisa ngelihat, yang cari aja yang tahunya yang terakhir. Jadi kita bisa tahu kondisi jalannya kayak apa kurang lebihnya. Terus kemudian syukur-syukur agak apa. Jadi nggak buta-buta banget. Rute yang saya lewat ini sebenarnya banyak sekali jalan pintas. Kalau yang mudah sih harusnya dari Kebumen langsung Banjar, langsung turun ke bawah ke
Pangandaran, tapi itu agak muter. Nah, saking banyaknya jalan pintas belok-belok, saya keenakan kebablasan. Barusan saya harusnya belok kanan dari arah Kebumen, saya malah lurus ya. Tapi nggak apa-apa, untuk saya tadi tanya-tanya lebih dekat lewat yang ini, makanya saya balik arah lagi. Sekarang saya belok kiri. Namanya juga jalan pintas, pasti banyak belokan dan bermacam kondisi jalannya. Tapi nggak apa-apa, itu justru seninya, malah menambah banyak pengalaman. Lagian kalau kita lewat jalan-jalan pintas seperti ini, sering kita nemu pemandangan yang bagus-bagus yang ya nggak kita sangka, malah tambah pengalaman. Yang penting buat teman-teman jangan takut-takut untuk mencoba rute, explore tempat-tempat yang baru. Ntar banyak pengalaman malah. Ini banyak sekali belok-belok. Saya juga nggak hafal kali ya. Yang penting alhamdulillah sekarang kan ada teknologi Google Map dan banyak orang yang baik yang bisa ditanya. Ya kita juga ya tetap sambil berdoa supaya nggak nyasar. Tapi nggak apa-apa, saya tadi juga nyasar juga, alhamdulillah ketemu orang baik juga dikasih tahu. Alhamdulillah cuaca dari pagi sampai siang cerah terus, nggak ada hujan. Cuma tadi agak sedikit mendung, tapi ternyata alhamdulillah nggak hujan. Ya kalaupun hujan ya mau nggak mau tetap harus dinikmati. Apapun kondisi cuacanya maupun kondisi jalan yang kita lalui, itu semuanya memang harus kita nikmatin. Namanya juga traveling ya. Memang itu salah satu kenapa orang hobi traveling, baik itu jalan atau naik sepeda atau naik motor atau ya mobil juga ya. Rata-rata mereka menikmati proses perjalanannya. Nah, apa yang terjadi di jalan itu yang mereka apa yang mereka temui di jalan itu yang mereka nikmatin. Apalagi kalau jalan-jalan yang belum pernah mereka lalui, pasti mereka rata-rata tertantang atau ingin sekali melewati jalan-jalan tersebut. Kalau tujuan perjalanan itu lebih sifatnya seperti bonus ya, menjadi batas akhir dari perjalanan. Jadi rata-rata nih traveler atau bagi saya sendiri itu lebih menikmati dari awal perjalanan, bahkan dari persiapan, kemudian proses perjalanan itu sendiri. Nah baru batas akhirnya yaitu di tujuan perjalanan itu sendiri. Tapi ada juga sebagian traveler yang menikmati perjalanannya dan daerah yang dituju, jadi full semuanya maksimal proses perjalanannya dari awal perjalanan sampai di daerah wisatanya, daerah yang dia tuju. Tapi ada juga yang dia langsung ke daerah yang dia tuju dan dia maksimal mungkin waktunya untuk mengeksplor semua daerah yang dia tuju itu, karena di sana memang banyak sekali yang ingin eksplor dan waktunya terbatas, jadi dia tidak mementingkan proses perjalanannya. Kalau kendaraan yang digunakan untuk traveling atau bahkan tidak pakai kendaraan, jadi naik turun kendaraan umum atau menggunakan sepeda motor atau mobil atau ya mungkin lainnya, itu masing-masing itu masalah kesenangan. Jadi memang ada berbeda, setiap orang berbeda. Ada yang mungkin lebih berat ya naik sepeda dari ujung umpamanya dari Jakarta sampai Surabaya atau sampai Bali sampai Lombok, dibandingkan naik sepeda motor atau dibandingkan naik mobil atau bahkan naik pesawat. Tapi itu masalah kesenangan, jadi tidak bisa dibandingkan. Ada masing-masing itu ada kesenangannya berbeda.
Alhamdulillah saya pernah merasakan beberapa itu kendaraan dan memang berbeda rasanya. Ya, yang penting kita nikmati semua jenisnya perjalanan itu kita nikmati, jangan sampai tidak. Kalau memang nggak nikmat ya berarti nggak cocok ya ganti. Ini udah mulai sore. Saya sih ngejar kalau bisa nih nyampe di Pangandaran sebelum maghrib. Saya ingin merasakan sunset di Pangandaran. Ya nggak tahu ada nggak ya sunset di sana, tapi paling nggak bisa merasakan sore hari sana. Karena saya di Pangandaran hanya semalam, besok pagi balik lagi ke Semarang. Iseng bener ya. Ya itulah nama juga orang petualang itu ya, suka gitu, suka iseng. Yang penting pernah ke sana, balik lagi ya sudah gitu. Malah ada beberapa teman yang dia tidak sama sekali tidak merasakan prosesnya di jalan. Jadi yang penting gas terus sampai tujuan. Baru sampai sana sebentar, ya semalam, besok pulang lagi semalam. Padahal jauh juga ya. Ya itu orang masing-masing lah, tujuannya petualangan beda-beda. Nah akhirnya kita ketemu juga dengan jalan yang dari Banjar ke Pangandaran. Jadi tadi kita melalui jalan-jalan pintas, malah ada beberapa yang baru jalannya yang masih tergolong baru dan lebar, enak sekali, mulus sekali jalannya. Ini dia kita masuk ke jalur utama dari Banjar ke Pangandaran. Pasti mulai ramai karena ketemu yang orang-orang yang datang dari arah Bandung, Jawa Barat, kan mereka kebanyakan lewat sini. Meskipun sekarang ada jalan yang dari arah Rancabuaya segala yang lewat menyisir pantai selatan ya. Ingin nyoba nih kapan-kapan, semoga bisa punya waktu bisa lewat sana. Belum kesampaian sih.
Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Pangandaran. Kita foto dulu di Tugu Marlin buat bukti kita sampai. Nah, kita lanjut jalan-jalan. Alhamdulillah kita sampai di Pangandaran jam 5 sore, jadi masih bisa menikmati sore hari. Kita jalan-jalan masuk, saya lupa nih bayarnya berapa ya, mohon maaf ya. Kemudian kita jalan dulu ke pantai barat. Nah, seperti yang teman-teman pasti udah tahu ya, kalau Pangandaran itu ada dua sisi daerah, yaitu pantai barat dan pantai timur. Kalau yang pasirnya landai enak untuk buat bermain itu ada di pantai barat, dan hotelnya banyak di pantai barat. Pantai timur juga banyak hotelnya, tapi beda beda karakter. Kemudian kalau mau lihat sunrise ternyata bagus di pantai timur. Jadi kalau teman-teman yang nginep di pantai timur, daerah pantai timur, langsung keluar kamar langsung kelihatan bagus. Tapi yang pantai barat tinggal jalan aja ke belakang, nggak jauh. Jalan itu nggak jauh, nggak sampai berkilo-kilo, nggak nggak ada 1 kilo, nggak ada setengah kilo kali. Saya aja jalan dari timur ke barat yang cepat. Nah, yang ujungnya adalah Cagar Alam. Teman-teman bisa ke Pasir Putih, Cagar Alam, bisa jalan atau sewa perahu. Pantai barat ini karena ada pasirnya ya, yang cukup luas untuk bermain, jadi praktis banyak yang wisatawan yang bermain di sini, yang berwisata di sini daripada yang di timur. Nah, makanya juga banyak sewaan untuk senang-senang seperti ATV, kemudian ada motor listrik, ada motor yang biasa juga, yang konvensional. Banyak sekali sewa. Nah, itu dia, ada orang-orang pada jalan-jalan pakai ATV. Nah, kemudian ya banyak pedagang juga, oleh-oleh, cendera mata. Hotelnya juga sepanjang pantai ini. Untungnya alhamdulillah hotelnya bukan di sisi pantai ya, jadi sisi pantai tetap terbuka, alam terbuka buat orang-orang, untuk pengunjung. Nah, ramai sekali ya, semuanya pada jalan-jalan menikmati liburan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita sudahin dulu perjalanan ini. Alhamdulillah sudah sampai di Pangandaran. Nah, kita lanjut lagi besok. Kita ketemu lagi di episode berikut, yaitu perjalanan kembali ke Semarang melalui jalur yang lain. Jalur yang mana? Nah, pantau terus episode yang berikut. Oke, tetap jangan lupa jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan dimanapun juga. Jangan buang sampah di sembarangan, buang pada tempatnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.